buat selfie. Mudah-mudahan apa yang selfie rencanakan untuk menggugat Daus ini tidak jadi dilakukan, ya kan? Sebab akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan ketika Daus dan selfie juga bahagia. Orang tuanya selfie kayak yang kesel gitu ya, padahal keselnya kemana ya? Tahu-tahu dianggapnya kesel sama mertuanya, ya mungkin sebenarnya mah enggak gitu ya. Ya apa? Ya kalau namanya bicara soal cukup kan, kita akan merasa cukup kalau kita bersyukur kan ya. Kalau pernyataan dari istri ada yang masih ada kekurangan gitu ya, ya di mana-mana juga pasti kita nggak luput dari kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Apalagi mungkin kondisinya sekarang sedang ya mungkin tidak serami dulu. Ini adalah merupakan ujian dari Allah, ujian kesabaran. Dan tapi kalau saya melihat ya Sylvie ini istrinya Daus ya termasuk orang yang tulus ya, menyayangi Daus, mencintai Daus itu tulus. Menyayangi, mencintai Daus itu dari lubuk hati yang paling dalam. Saya juga yakin dia bukan karena harta. Kalau harta ngapain nyari Daus, ya kan? Nyari yang lebih kayak pasti digemes awalnya dengan kepala Daus itu demes. Anak kancil makan kremes biar kecil bikin gemes kali. Saat itu kan di mata Sylvie Daus ada sosok yang dirindukan setiap hari, yang menghiasi hidupnya, yang bikin hatinya berbunga-bunga. Jadi apa ya, saya yakin gitu ya, yang ini juga di pernyataan Sylvie sendiri yang mengatakan bahwa ya kadang masih sayang sih kan gitu ya, masih sayang sama Daus tapi harus dilakukan juga ini gugatan cerai. Tapi masih sayang, jadi kan masih maju mundur gitu ya, masih sayang tapi harus menggugat, harus bercerai. Ya ini berarti sedang berada di persimpangan jalan. Kalau curhat secara pribadi gitu, ya nggak ada lah, orang urusannya apa ke saya, kan istri saya bukan sama-sama perempuan ya. Tapi kayaknya kalau menurut pengamatan saya enggak juga ya, yang ada cuman kalau ketemu tuh happy bercanda-canda, gembira-gembira, ya namanya juga anak perempuan kalau ngumpul ya. Apalagi istri saya sama orang yang pendiam, pemalu, beda sama lakinya malu-maluin. Gantinya lakinya banyak ngomong, bini saya diem. Kalau kagak tiba gong timah dia, kalau nggak diketok kagak bunyi gitu. Jadi andai kata suatu saat ada obrolan pasti nggak bakalan panjang kalau sama istri saya mah. Saya pengen nanya, sharing ya, pengen tahu lah apa sebabnya, apa bener begitu. Tapi kan malam ini dia lagi ada acara yang saya tahu di daerah Serang, dari acara Pemkot Serang. Jadi kalau saya telepon ganggu, ya kan? Tapi ya pengen tahu saya. Kok bukan hanya sekedar pengen tahu, kalau bisa jangan terjadi lah ya perpisahan ini. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh Sylvie walaupun sudah bulat katanya, tapi mudah-mudahan itu karena emosi. Karena saya barangkali dari para ahli psikologi mengatakan, kalau saya kan bukan ahli psikologi ya, saya mah ahli nujum saya. Nujum yang nggak pernah tepat kalau ngeramal. Bahwa jangan mengambil keputusan pada saat sedang emosi. Jangan jadi berpikir dulu beberapa kali, bahkan berpikir 1000 kali sebelum melakukan keputusan yang
apa yang kurang tepat gitu ya. Jadi pikirkan 1000 kali sebelum melakukan sebuah keputusan supaya tidak menyesal di kemudian hari. Walaupun mungkin saat ini Selfie bilang sudah buat, sudah dipikirkan matang-matang, tapi kan ingat belum lama masih bersama-sama, masih bercanda-canda, terus kemudian sekarang mengajukan gugatan cerai, berarti bisa jadi kemungkinan besar dalam keadaan emosi gitu ya, dalam keadaan ya nggak tenang, artinya nggak tenang. Kalau dengar dari cerita Selfie mah nggak ada sama sekali, dan yang saya tahu juga nggak ada lah. Cuman ya tadi berbagai apa namanya permasalahan yang tidak diselesaikan akhirnya terakumulasi menjadi besar kan ya. Sebab sesuatu yang besar itu kan dimulai dari yang kecil. Masalah menjadi besar karena dari yang kecil, cuman tidak diselesaikan. Walaupun ada juga masalah kecil dimulai dari yang besar. Seperti saya, bapak saya besar, ibu saya besar, bikin masalah jadi saya kecil. Nah, iya. Jadi masalah itu mumpung lagi kecil, buru-buru diselesaikan, yang ditumpuk. Kalau udah besar agak lebih sulit untuk menyelesaikannya. Jadi kalau ada orang ketiga, saya merasa tidak ada itu, gitu. Nggak ada. Insya Allah besok saya akan telepon Daus, saya akan tanya dan saya juga tidaknya. Jadi bagaimana komentar Daus, ya kan, mendapatkan gugatan cerai itu, saya pengen tahu. Kan aja, maaf nih, mudah-mudahan aja tuh sekarang ibaratnya kasar kata dia, Selfie lagi kesambet ya kan. Dan kalau udah sadar ya kan, disembur pun, nggak tahu nggak jadi. Ya kita kan juga berharap yang terbaik. Bagaimanapun, apapun yang akan terjadi, Allah sudah menentukan. Karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan tidak akan terjadi peristiwa di muka bumi ini kecuali sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kan gitu, ya kan? Allah sudah tahu. Tapi keputusan itu kan bisa kita nggak tahu keputusan Allah bagaimana, yang bisa dilakukan sebagai kawannya Daus, sahabatnya Daus adalah berdoa. Semoga dua-duanya dalam mengambil keputusan dengan kepala dingin. Jangan dalam keadaan kepala panas, apalagi ditempelin ke kompor yang lagi nyala, ya kan? Jadi dua-duanya, mudahan Selfie juga begitu menyampaikan gugatan, Daus tidak langsung menyambut. Dia kan, oh ya ayo, gitu ya kan. Tapi tidak emosi juga, diselesaikan dengan kepala dingin. Kalau kan mamanya dua-duanya masuk ke dalam kulkas, ya kan. Ya, udah dekat itu yang es itu kan. Nah, tempat esnya dalam keadaan dingin. Saya yakin nggak usah lama-lama, setengah jam aja keluar pada beku palanya. Buat Selfie, mudah-mudahan apa yang Selfie rencanakan untuk menggugat Daus ini tidak jadi dilakukan, ya kan? Sebab akan merasakan kegembiraan, kebahagiaan ketika Daus dan Selfie juga bahagia ketika jalan bertiga sama anak, atau ketika juga sama anak Daus yang satunya kan babangan, seneng lihatnya. Terus sekarang harus berpisah, ngebayangin si Al ini ya, anaknya Selfie, anaknya Daus, pasti akan ada dampak. Kesian dia. Walaupun keputusan itu ya Selfie yang punya hak. Begitu juga Daus. Ya mudah-mudahan Daus juga tidak menanggapi dengan emosi apa yang sudah diniatkan oleh Selfie untuk menggugat cerai. Tapi ya dirayu-rayu lah Daus. rayu Selfie. Kemudian ya perbaiki hubungan dengan papa dan mamanya Selfie ya.
apa-apaan, baik-baikan lagi lah. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita punya keinginan untuk menyelesaikannya, walaupun keputusan itu hanya ada di tangan Daus dan Selvi, cuma kita teman-temannya terutama Ginanjar ya sebagai sahabatnya Daus, kalau bisa jangan deh ya, kalau bisa diurungkan lah niatnya ya. Daus sabar, Selvi juga tetap bersabar menahan emosinya. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang paling baik buat Daus dan Selvi.